Memang saya agak agak terpukau dengan apa yang dipaparkan oleh Hanif Alatas dan juga teman-teman termasuk Buya Kurtubi itu yang sempat diam saudara itu terkait ada Habib yang lagi-lagi Habib ini kalau misalnya harus berat yang mana ini? Misalnya harus berat ya. Misalnya yang apa istilahnya berselingkuh. Ini kita harus bersuara kayaknya Pak Kiai. Andai kata nanti ada dari kalangan teman-teman komen saja. Kalau daerahnya dekat saya akan wawancarai langsung. Orang tuanya, korbannya saya akan wawancarai. Prihatin betul dan sangat miris juga ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua lah. Amin. Menjaga kita dijauhkan dari orang-orang yang bermoral bejat. Sempat agak, ini menarik ini. Benar pemaparannya sangat luar biasa loh. Gamblang. Tetapi yang saya sayangkan, yang mereka lawan itu bukan langsung Kiai Haji Imaduddin. Persoalan alasan dia tidak hadir, itu alasan lain. Tapi itu yang dipersoalkan kurang sedikit, coba kalau berani berhadapan-hadapan langsung dengan Kiai Imaduddin. Itu seperti itu Pak. Itu apa tanggapan saya terkait diskusi pada waktu itu. Oke, ini saya meluruskan ya. Pada kesempatan debat di Banten gini Mas, ya karena saya memang ikut langsung di lokasi. Oh, jenengan ikut langsung debat di Banten pada waktu itu, luar biasa. Gimana ceritanya Pak? Ya ceritanya gini ya, kenapa kok sampai Kiai Haji Imad ini tidak hadir? Ini biar teman-teman kita tahu ya. Mungkin ada sudah banyak yang tahu kenapa sampai Kiai Haji Imad ini tidak hadir di Kesultanan Banten. Itu memang ada. Itu debat pertama berarti ya Pak ya? Ya, jadi debat pertama itu kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak hadir pada waktu itu? Nah ini Pak Kiai Soleh ini berada dalam lokasi itu dan menjadi bagian barisan dari Kiai Haji Imaduddin. Monggo lanjut lagi. Oke, gini ya, ini sebagai pelurusan ya, karena kan banyak framing dulu, mungkin sekarang ini sudah reda ya. Tapi dulu awal-awal begitu ada perdebatan Banten, itu kan dari golongan mereka, dari klan-klan Muhibbin dan Habaib ini kan menjustis bahwa Kiai Haji Imad itu tidak berani hadir itu kan. Sebenarnya ini ada kronologinya. Kiai Haji Imad berani hadir, akan hadir seandainya langsung itu adalah dari Robitoh Alawiyah. Itu kan? Ini sudah jelas. Dan yang datang itu kan Habib Hanif Alatas. Ada di situ Buya Kurtubi, di situ ada Gus Rumel, di situ ada Gus Wafi, di situ juga ada sebagian orang yang siapakah saya kurang paham ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu pada waktu itu ternyata keempat orang ini dari Habib Hanif Alatas mereka tidak mewakili Robitoh Alawiyah secara resmi. Sedangkan di situ ada Tengku Mudakori, ada Gus Aziz Jazudi, ada Kiai Mas Raden Muhammad Salim, ada Kiai Hanan dari Madura, ada Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat. Ini mendapatkan surat resmi dari Kiai Haji Imad bahwa beliau ini adalah resmi utusan dari Kiai Haji Imad. Itu lah. Akhirnya karena dari grup Habib Hanif Alatas dan teman-temannya itu menyatakan mereka tidak mewakili Robitoh Alawiyah, yang akhirnya dari rombongan Gus Aziz Jazuli, Tengku Mudakori dan yang lainnya memutuskan tidak akan debat karena hasilnya percuma. Itu ya akhirnya di situ perdebatan tetap berjalan, tapi itu adalah personal antara Tengku Mudakori dengan Buya Kurtubi, Habib Hanif Alatas, Gus Rumel sama Gus Wafi. Itu personal ya, tidak mewakili Robitoh Alawiyah. Oh, jadi itu sudah loss, bukan dari utusan Kiai Imaduddin sudah pas waktu itu ya? Bukan. Oh, begini guys. Jadi pada perdebatan pertama di Kesultanan Banten menurut Kiai Soleh ini itu memang pertama itu mengutus ya, Kiai Imaduddin mengutus Tuanku Kori, kemudian yang lainnya itu ya Gus siapa? Gus Aziz Jazuli.
itu memang awalnya mengutus, tapi pada akhirnya ketika tahu bahwa Robitoh Alawiyah tidak hadir dan hanya memberikan utusan seperti Hanif Alatas dan Buya Qurtubi, akhirnya Kiai Imaduddin dan kawan-kawan lost kontak ya. Artinya lost kontak itu membiarkan perdebatan berjalan, tapi urusannya adalah personal antara Tuanku Qori dengan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Jadi bukan. Jadi Hanif Al-Atos, Habib Hanif Al-Atos ini tidak mewakili, bukan utusan. Oh, bukan utusan dari Robitoh. Bukan. Oke. Ya. Kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak mau hadir? Ya, karena dari awal sudah ada informasi Hanif Al-Atos, mohon maaf, Habib Hanif Al-Atos. Terus siapa? Buya Qurtubi itu ya memang benar bawa kitab 1 jeep. Kita lihat, santrinya itu yang mengeluarkan dari mobil. Bawa kitab 1 jeep itu. Luar biasa, memang benar. Ini saya melihat memang. Terus di situ ada Gus Rumel dan Gus Wafi. Ini bukan utusan dari Robitoh Alawiyah. Kalau memang utusan berarti harusnya ada surat resmi dari Robitoh Alawiyah, karena Kiai Haji Imaduddin itu memberikan surat resmi yang diberikan kepada Tengku Muda Qori dan rombongan, ataupun Tengku Muda Qori ada Kiai Raden Mas Muhammad Salim, Gus Aziz Jazuli dan yang lainnya. Ini memberikan surat resmi. Bayangan daripada Kiai Haji Imaduddin itu maunya perdebatan itu langsung dengan akarnya ya. Betul, dengan Robitoh Alawiyah. Tapi yang maju malah kalangan habaib. Satu orang. Kemudian Buya Qurtubi itu ya. Iya, itu bisa dikatakan Muhibin ya. Gus Rumel, Muhibin, gitu kan. Terus satu lagi Gus Wafi, Muhibin, gitu. Jadi kemauannya Kiai Imaduddin itu langsung duel dengan Robitoh Alawiyah. Betul. Tapi nyatanya tidak hadir. Makanya disitulah diputuskan bahwa perdebatan di Banten itu sama sekali tidak mewakili Kiai Haji Imad. Itu sudah personal antara Tengku Muda Qori dibantu oleh Gus Aziz Jazuli. Ya, Gus Aziz Jazuli itu hanya membantu Tengku Muda Qori dan bersama dengan rombongan Hanif Alatos dan rombongan. Sekarang udah paham ya? Oke. Jadi jangan salah persepsi. Jadi perdebatan di Banten itu bukan kenapa Kiai Haji Imad tidak hadir, ya memang karena rombongan Habib Hanif Al-Atos ini benar-benar tidak mewakili Robitoh Alawiyah. Tidak ada surat resmi. Tidak ada surat resmi. Karena apa? Seandainya ini memang menjadi surat resmi dari Robitoh Alawiyah, dan di satu sisi ada Kiai Haji Imad yang memang itu mengkaji dan penelitian beliau yang dibawa adalah penelitian Kiai Haji Imad. Ya, betul. Nanti kalau memang Tengku Muda Qori dan teman-teman ini bisa dikatakan kalau dalam perdebatan mungkin kalah argumen, itu kan, otomatis Kiai Haji Imad akan taslim. Iya. Akan taslim dengan Robitoh Alawiyah dan mengakui bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Iya, betul. Karena secara resmi Kiai Haji Imad membuat surat perwakilan resmi. Lah, begitupun konsekuensinya seandainya Habib Hanif Al-Atos, Buya Qurtubi, Gus Rumel dan Gus Wafi resmi mewakili, ada surat resmi dari Robitoh Alawiyah. Seandainya rombongan Habib Hanif Al-Atos kok kalah dalam argumen dengan Tengku Muda Qori dan teman-teman, otomatis mereka akan taslim dengan Kiai Haji Imad. Itu konsekuensinya. Oke, ya. Ini biar gamblang. Ya, memang kalau secara dilihat dari tesisnya itu memang harusnya duelnya langsung dengan akarnya sih. Betul. Robitoh Alawiyah. Memang. Karena sertifikat para habaib ini di Robitoh Alawiyah. Betul. Harusnya debatnya dengan kelompok dia, ya kan? Iya. Dari organisasi dia, bukan dari langsung pada yang diujikan, yaitu para habaib. Tapi nyatanya sampai sekarang ya, dari Robitoh Alawiyah ya, walaupun toh kita sudah tahu di sosial media kemarin ada diskusi
di Robito Alawiyah ya, di diskusi yang diadakan oleh Robito Alawiyah, kita melihat di sosial media yang mengundang Kiai Haji Imad dan yang lainnya itu kan. Tapi itu ternyata ya kalau menurut saya ya kenapa ya? Dagelan kalau menurut saya sih. Ya dagelan. Nyatanya ngapain itu tidak diadakan secara terbuka? Iya. Itu diadakan secara tertutup di Robito Alawiyah. Iya. Kan pertanyaan besar, ada apa di balik itu? Itu kan? Oke. Iya, jadi luar biasa ini jadi pembahasan dari Pak Yai Soleh ini yang berada di lokasi perdebatan Kesultanan Banten. Ngomong-ngomong, katanya di situ tidak boleh merekam, Pak Yai. Betul. Tidak boleh memang. Gini. Ada benernya. Gini ya, ini memang yang saya ketahui ya. Kan saya sudah bawa peralatan, ada HP, ada tripod, gitu. Kita kan ingin membuat sebuah video, itu kan ingin merekam acara perdebatan di Banten. Iya. Ya. Nah, setelah kita masuk, pagi-pagi kita masuk, ternyata di situ sudah ada banner yang bertuliskan dilarang merekam kegiatan. Intinya seperti itulah. Intinya dilarang merekam. Ya sudah. Itu perdebatan dimulai jam berapa waktu itu? Waktu itu kurang lebih saya lupa ya. Ini udah lama saya lupa ya. Kurang lebih itu karena di situ juga ada bisa dikatakan sempat alot, diskusi ini sempat alot di awal-awal karena dari pihak Gus Aziz Jazuli dan teman-teman itu meminta bahwa Habib Hanif ini harus mewakili resmi dari Robito Alawiyah. Itu sempat alot juga. Sempat alot. Akhirnya berjalan perdebatan ataupun diskusinya ini kurang lebih ya saya lupa, kurang lebih jam setengah 10 ataupun jam 9 lebih lah, kurang lebih lah. Itu sampai zuhur ya, sampai zuhur. Kurang lebihnya seperti itu lah. Tapi saya lupa ya lah. Lah kan gini. Saya juga sempat ini sih hanya bercerita perjalanan dulu ya. Saya sempat ragu karena untuk kegiatan perdebatan di Banten awal itu yang di live streaming itu melalui channel resmi dari Kesultanan Banten. Itu seperti itu. Channel resminya ya? Channel resmi itu di awal kegiatan acara. Lah, di acara perdebatan Banten anehnya ini kok yang live streaming ini bukan dari Kesultanan Banten. Itu channelnya siapa? Ada pergeseran ya. Ini channel yang lain. Secara edaran pengumuman itu yang live streaming dari channel Kesultanan Banten. Tapi ketika pelaksanaannya bukan dari channel Kesultanan Banten ya. Pada saat debat. Iya pelaksanaan. Pelaksanaan debatnya itu bukan channel resmi dari Kesultanan Banten. Itu. Jadi kejanggalan itu beberapa ya. Nah itu yang live streaming itu dari mungkin ini entah itu channel resmi atau bukan, saya kurang paham. Tapi setelah saya buka channelnya ternyata di banyak video-video memang dari kalangan para dari Buya Qurtubi dan para habaib gitu. Ya. Itu diantara kejanggalan yang disaksikan langsung oleh Pak Yai Soleh yang berada di lokasi pada waktu itu. Ada kejanggalan lagi atau tidak? Mungkin atau suasana yang sangat panas. Suasananya panas. Panas ya. Ya. Suasananya sangat panas. Suasananya panas memang. Ya. Katanya di situ banyak sekali di situ muhibinnya ya. Oh luar biasa. Kayak seperti di Kempung ya kayaknya. Memang. Walaupun toh mereka penyamaran, ya penyamaran itu kan. Nyatanya mereka berada dalam posisi Pak Lawi ya. Betul. Dan perwakilan dari Kiai Haji Imad ini tidak banyak loh. Pada waktu itu tidak banyak. Siap. Ya ini ada berita Pak Yai. Gimana? Itu terkait ada Habib yang lagi-lagi Habib ini. Ini urusan berat. Yang mana ini? Urusan berat Yai. Urusannya yang berselingkuh.